Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astrid Malia Putri dengan NPM terakhir 145. Di sini saya akan menguji apakah terdapat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain dengan metode analisis regresi. Data yang akan saya gunakan adalah data data tugas. Yang pertama kita klik open, lalu data. Tipe filenya kita ganti menjadi Excel, lalu namanya datanya kita masukkan data tugas, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat data view, ada banyak variabel, ada skor tes, durasi belajar, IPK, ranking, wanita, dan suku. Sebelum lanjut, saya akan mengubah dulu variabel wanita menjadi variabel gender. Sudah, lalu klik Analyze, Regression, Linear. Selanjutnya kita tinggal memasukkan variabelnya sesuai dengan variabel dependen dan independennya. Di sini saya akan menganalisis pengaruh suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar terhadap skor tes. Maka otomatis skor tes menjadi variabel dependennya dan yang lainnya menjadi variabel independennya. Nah, dalam hal ini, variabel suku dan gender merupakan variabel dummy. Dummy data adalah data yang hanya berisi dua bentuk, yaitu satu dan 0. Suku meliputi data satu, yaitu Jawa, dan 0 merupakan suku non-Jawa. Dan gender meliputi data satu, yaitu data wanita, dan 0 adalah laki-laki. Kita lanjut dengan klik OK. Nah, di sini ana- langsung muncul regresinya. Di sini yang pertama ada variabel-variabelnya, ada variabel dependennya itu skor tes, dan yang lainnya adalah variabel independennya. Yang selanjutnya model summary. Perhatikan pada jendela output bagian model summary, besarnya adjusted R square yaitu 0,289, sehingga artinya 12,89% variasi perubahan skor tes dapat dijelaskan oleh variasi dari suku, gender, ranking, ranking universitas, dan lama belajar. Sedangkan sisanya yaitu 12,96% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang berada di luar model. Sedangkan pada STD error di estimate menunjukkan sebesar 120,429, yang mana makin kecil nilai tersebut, maka model regresi semakin cepat dalam memprediksi variabel dependen. Yang selanjutnya kita uji signifikansi simultan F pada tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA atau F-test diperoleh nilai hitung sebesar 41,559 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Karena probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi skor tes. Atau dapat dikatakan juga bahwa suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap skor tes.
Yang selanjutnya adalah uji signifikansi parameter individual, yaitu uji statistik T di tabel koefisien. Dari keempat variabel independen yang diamati di dalam model regresi, ada beberapa variabel yang signifikan dan dapat kita lihat pada nilai probabilitas atau signifikansinya. Untuk variabel suku, rank suku, eh, gender, ranking universitas, dan IPK memiliki probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel skor tes dipengaruhi oleh suku, gender, ranking universitas, dan juga IPK. Sedangkan variabel durasi belajar atau lama belajar memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu 0,722. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa lama belajar atau durasi belajar tidak berpengaruh pada skor tes. Dan dengan persamaan matematisnya yaitu skor tes sama dengan skor tes sama dengan 757,590 ditambah 90,306 dikurang 2 minus 283 min 46,586 ditambah 62,699. Dan konstantanya yaitu 757,590 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata skor tes adalah 757,590 dolar. Berdasarkan output keempat koefisien di atas, maka interpretasi atas data dummy suku dan gender terdapat terhadap skor tes dalam persamaan regresi. Kasus ini adalah skor tes yaitu 757,590 ditambah suku dan gender yaitu 62,699 dikurang 46,586 dan konstanta 757,590 menunjukkan skor tes rata-rata yang didapat. Suku Jawa dan gender wanita kode 1 adalah 757,590 ditambah 62,699 dikurang 12,655 dan suku laki-laki dan suku non-Jawa dan gender laki-laki atau kode 0 dengan skor tes 757,590 dikurang 46,586 ditambah 10,928. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi dan nilai hitung dari output di atas diperoleh nilai signifikansi atas variabel gender, suku, dan ranking univ sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap skor tes. Sedangkan nilai signifikansi atas variabel lama belajar sebesar 0,722
lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dan variabel lama belajar tersebut tidak berpengaruh terhadap skor tes. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan eh, menganalisis dengan file yang sama, namun akan menganalisis pengaruh suku, gender, ranking universitas selama belajar terhadap terhadap IPK. Yang pertama seperti tadi, open data, filenya diganti menjadi Excel, dan data tugas. Open. Oke. Sama seperti tadi, untuk variabel wanita kita ganti menjadi gender. Setelah ini klik analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan IPK sebagai dependennya dan yang lainnya sebagai independennya. Nah, di sini sudah terdapat yang pertama ada menunjukkan variabel dependen yaitu IPK dan yang lainnya adalah variabel independennya. Pada model summary, kita perhatikan pada jendela outputnya besarnya adjusted R square yaitu 0,297 yang artinya 12,97 persen variasi perubahan IPK dapat dijelaskan oleh variasi suku, gender, durasi belajar, ranking ranking universitas dan juga skor tes. Dan untuk uji signifikansi simultan F menggunakan tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung senilai 43,119 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi IPK atau dapat dikatakan bahwa suku, durasi belajar, gender, ranking universitas, dan skor tes dapat bersama-sama berpengaruh terhadap IPK. Dan selanjutnya ada uji signifikansi parameter individual menggunakan uji statistik T. Perhatikan pada kolom unstandardized uh, dari keempat variabel independen yang diamati di dalam model regresi, ada beberapa variabel yang signifikan dan dapat kita lihat pada nilai probabilitas atau signifikansinya. Untuk skor tes, durasi belajar, ranking, dan juga suku, probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel IPK dipengaruhi oleh skor tes, durasi belajar, ranking, dan juga suku. Namun variabel gender
memiliki probabilitas lebih besar dari 0,5 yaitu 0,56, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel gender tidak berpengaruh pada variabel IPK. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi dan nilai hitung dari output di atas diperoleh nilai signifikansi atas variabel skor tes, durasi belajar, ranking, dan juga suku lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap IPK. Sedangkan nilai signifikansi atas variabel gender lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,056. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dan variabel gender tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel IPK. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.